Ya, halo kawan-kawan semua ya. Sebelumnya atau di video sebelumnya saya mengedukasi mengenai fitur-fitur yang ada di My Account atau di profile ya. Kali ini saya akan coba kembali ya fitur-fitur yang ada di profile ya. Yang di sini teman-teman paling bawah diklik dulu ya. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari keamanan, invite your friend, address book ya, sampai yang ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada global partnership ya, teman-teman tinggal baca aja. Ini sudah lama di-share juga, ini mengenai reward ya kalau nggak salah. Oke, langsung yang pertama yaitu mengenai security atau keamanan, teman-teman klik ya. Nah, di sini kita dikasih keamanan tingkat tinggi ya. Yang pertama yaitu Google Authenticator ya, email dan telepon ya. Di sini juga yang terakhir ada unlock setting, ada payment pin, ada biometric authentication, ada account password ya teman-teman, banyak sebenarnya. Nah di sini di atas di sini two factor authentication, jadi kita wajib memiliki dua keamanan yang aktif ya. Saya di sini memilih email dan nomor telepon ya. Saya tidak memakai Google Authenticator ya. Di sini tandanya kalau sudah terverifikasi email dan nomor telepon kita warnanya orange ya. Kalau yang belum terverifikasi ya atau yang tidak dipakai warnanya abu ya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan reset email kita, nomor telepon kita. Ya ini karena belum disetting jadi nggak ada resetnya. Kita bisa reset di sini, klik aja reset ya. Nah ini hampir sama dengan yang tadi atau pergantian email ya. Oke, dengan video yang sebelumnya lah, hampir sama ya. Terus di bawah ada unlock setting ya. Jadi ini tuh ketika apa ya, ketika nanti mengaktifkan unlock setting ini, nanti kita setiap masuk aplikasi akan diminta sidik jari atau pin. Sidik jari kalau handphone kita support sidik jari ya, dan pin. Nah di sini payment pinnya juga. Terus use ada biometric authentication juga ya, tapi ini nggak perlu lah. Kita hanya perlu mengaktifkan yang ini. Itu pun kalau kita mau mengaktifkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi yang unlock setting dan payment ini ketika kita aktifkan ya menjadi orange, nanti setiap kita masuk ke dalam aplikasi kita akan melewati keamanan. Biasanya itu kita harus memakai sidik jari ya atau memakai pin itu ya. Kita bisa pilih memakai sidik jari atau pin. Nah kalau memang terlalu ribet ya nggak usah digunakan teman-teman ya. Terus di sini ada account password. Jadi kita bisa mengganti password ya, password sebelumnya, password baru, konfirmasi password baru dan confirm. Nah di bawah juga ada forget password atau ketika kita lupa password, teman-teman pilih ya. Nanti kita akan masuk untuk memverifikasi ya. Kita pilih ini, kalau mau merubah password masukkan password baru ya, confirm password baru, gunakan SMS, gunakan email. Nah di sini security verification unavailable, kita tidak menerima keamanan verifikasi atau OTP, bisa klik ya. Ini seperti yang sebelumnya teman-teman ya, tapi resikonya kita menunggu 2 sampai 3 hari ya untuk diproses seperti itu. Selanjutnya yang ini cukup jelas ya teman-teman mengenai keamanan ini. Yang kedua mengenai invite your friend, ini juga udah diterangin di video sebelumnya, jadi nggak perlu ya dilewatin saja. Di sini juga ada address book ya. Nah, kita cek. Nah, kita bisa menambahkan email ya. Di sini teman-teman boleh tambahkan email. Nah, email di sini atau address book ini berfungsi ketika kita mau mengirim atau menerima aset di Cash ya. Jadi kita bisa melakukan pengiriman atau mengirim aset sesama pengguna Cash ke sesama pengguna Cash tapi ya, atau menu pay lah. Yaitu bisa menggunakan, kan ada beberapa cara menggunakan wallet, menggunakan email atau menggunakan nomor telepon. Ini menggunakan alamat email teman-teman, bisa dibikin. Kalau teman-teman seperti ini ya harus dibikin dulu ya. Kita klik add ya. Nah di sini kita bisa pilih nama kontak, ini bisa telepon, bisa address wallet, bisa username atau bisa email ya. Terus di sini ada nama opsionalnya, kita klik save kontak gitu ya.
Contoh misalkan saya akan username saya ya Andrian Cepi misalkan. Nah dia akan melihat ya. Saya lupa lagi punya saya seperti apa ya. Coba pakai username itu harus pakai ini ya. Tapi nggak mau dia. Bentar ya. Oke, coba saya dicek dulu di menu switch ya. Saya lupa sebenarnya. Saya lupa username saya Andrian Cepi, betul ya. Tapi ini pakai dolar kalau nggak salah. Pakai dolar Andrian Cepi. Nah seperti ini teman-teman ya. Mail kontak Andrian Cepi. Kita pilih name optionnya bebas sih. Andrian aja lah. Save kontak. Please enter a correct username. Username salah. Sebentar. Invalid ya. Susah. Nah opsionalnya ANDR aja. Tidak bisa ya. Please enter a correct username. Harusnya betul ya. Invalid address. Jadi jangan gunakan username aja lah, gunakan nomor telepon misalkan. Pakai nomor telepon aja lah. Username agak ribet. Ya, kita save kontak seperti ini. Dia nggak boleh pakai ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi fungsinya untuk apa? Ini untuk menu pay. Jadi kita bisa coba di aset ya. Kita pilih katakanlah FCT ya. Kita pilih FCT lalu kita pilih pay teman-teman yang ini ya. Kita akan mengirim ke kontak saya yang tadi. Ini tapi mengirimnya ke sesama akun ya, ke sesama akun Picturecast gitu. Kita pilih yang buku ini ya. Nah jadi kita tinggal masukkan ini aja, nggak usah salin wallet ya. Kalau teman-teman udah sering ya ngirim ke satu alamat ya, kita bikin kayak gini aja, masukkan berapa gitu ya, komen lalu klik next. Nah itu fungsinya ya teman-teman. Jadi untuk menu pay kita kembali lagi, address book udah ya. Di sini ada submit a request ya. Jadi di sini kita harus mengisi email, mengisi nama kita, terus subjeknya ini mengenai apa, mengenai withdraw, mengenai deposit atau apapun ya. Terus teman-teman di sini utarakan deskripsinya ya. Misalkan ini berbentuk saran gitu ya. Terus teman-teman cantumkan emailnya, namanya, subjeknya misalkan mengenai bahasa atau deskripsinya ya dalam bahasa Indonesia, ditranslate dulu ke bahasa Inggris ya. Jadi contoh minta tolong misalkan untuk di Picturecast ditampilkan bahasa Indonesia seperti itu, atau saran dan kritik lainnya lah. Itu submit a request ya teman-teman. Lalu di sini ada support center ya, teman-teman bisa diklik ya. Ini akan dibawa ke yang tadi, yang bantuan support itu yang di halaman FCC. Teman-teman pilih yang garis 3 paling atas sebelah kanan ya. Di sini. Nah, kita harus sign in dulu ya.
harus sign dulu. Nah, kalau sign teman-teman buat dulu lah ya, teman-teman lakukan sign up lalu nanti sign lah. Nanti teman-teman di situ bisa jika ada kendala teman-teman bisa kirim kendalanya di situ deskripsinya. Nanti biasanya akan melalui email ya, akan dibalas ke email. Kurang lebih seperti itulah untuk support center. Terus di bawahnya ada about use tentang Futurecast biasanya, klik saja. Nah di sini ada versinya juga ya, versi update. Jadi kita bisa cek versinya berapa di sini, tinggal diklik saja. Nah ini udah current versi, jadi udah terupdate lah, paling update, nggak bisa diupdate lagi. Di sini ada twitternya dari officialnya ya, ada dari Futurecast-nya ya, ada mediumnya, ada facebooknya, ada telegramnya ya, dan ini ada websitenya ya. Teman-teman bisa buka satu-satu dan pelajari. Di sini di bawah kita coba buka websitenya ya, website Futurecast ya teman-teman. Nah kita sudah dibawa ke websitenya. Di sini juga lengkap teman-teman ya. Teman-teman di sini jadi Futurecast sudah bisa diakses di App Store, Google Play atau Play Store dan Android ya. Jadi yang join saat ini sudah ada 750.000 user kurang lebih, dan di 134 negara ya lebih. Nah, teman-teman bisa lihatlah ya di sini semuanya. Roadmapnya juga ada di sini, teman-teman bisa pelajari ya. Nah mungkin itu sedikit edukasi mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Futurecast, terutama di profile, my account, dan lain-lain seperti security ya, terus support center dan mengenai Futurecast-nya. Mungkin itu aja edukasi dari saya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.